Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam garpu sendok. Bagaimana teman-teman kabar pada bulan puasa kali ini? Semoga puasanya lancar, pol semuanya tanpa ada gangguan godaan apapun dari yang bisik-bisikin. Yang bisikin bisa jadi setan, bisa jadi orang. Iya, bisikin udah batal aja. Tapi mudah-mudahan teman-teman dilancarkan selalu puasanya dan diberikan semangat di bulan puasa ini dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang udah subscribe, terima kasih udah subscribe, udah dilancarkan urusannya. Yang belum subscribe, nggak apa-apa, masih ada besok-besok. Pada kali ini gua mau sebenarnya agak penting sih sebenarnya. Pada kali ini gua mau ngasih info poin-poin pelanggaran. Kenapa penting? Karena beberapa teman-teman di lapangan tuh ada yang kasusnya, loh, kok gue di PM? Loh, kok gue di PM? Karena dia nggak tahu dia udah memenuhi poin pelanggaran yang memenuhi ambang poin melewati ambang poin pelanggaran dari yang ditentukan oleh pihak Shopee Food. Kayak gitu teman-teman. Nah, pada kali ini nih gue mau ngasih tahu nih, sebenarnya sih notifikasi ini udah pernah ya ada di notifikasi HP teman-teman. Nah, cuman agak udah lama, sekitar bulan Februari itu udah agak ketimbun kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin yang awal-awal pernah ngeliat notifikasi kayak gitu. Nah, ini mau gue bahas lagi nih, karena yang udah aktif mulai banyak. Lalu gue contek dulu. Nah, ini yang harus diketahui oleh teman-teman mitra tentang poin-poin dan nilai poinnya. Nah, pertama nih masuk ke sini ya. Kita pilih ke nomor 1, apa saja kode etik mitra pengemudi Shopee Food. Kita cocol dan sanksi pelanggarannya. Nah, ini nongolnya kayak gini nih teman-teman. Apa saja kode etik mitra pengemudi Shopee Food dan sanksi pelanggarannya. Apabila pengemudi melakukan pelanggaran, sanksi yang akan didapatkan bergantung pada jumlah poin penalti yang dapat Anda lihat di bawah ini. Nah, kita lihat teman-teman nih. Total poin 1, sanksi peringatan. 25 poin, akun ditahan selama 1 hari. 50 poin, akun ditahan selama 3 hari. 100 poin, akun ditahan selama 7 hari. 150 poin, pemutusan kemitraan. Nah, 150 poin itu adalah batas ambang poin yang dimiliki oleh teman-teman garsender nih. Hati-hati nih kalau udah 150, makanya jadi banyak teman-teman yang nggak tahu, mungkin dia udah nyampe di angka 150. Nah, berikut kode etik mitra pengemudi Shopee Food beserta bobot poin pelanggarannya. Nah, ini kita bahas nih mulai dari satu-satu ya. Nomor 1, pelanggaran tidak mengenakan atribut resmi Shopee Food, contoh jaket dan helm, atau yang ditetapkan Shopee. Nah, terus tidak menggunakan perlengkapan, itu poinnya 10 yang tadi tuh. Tidak menggunakan perlengkapan bertugas yang cukup, alat atau peralatan kurang atau rusak. Kayak misalnya mungkin tas kali gitu ya, atau enggak ya jaket gitu. Nah, ini 10 nih. Nah, tidak menggunakan kelengkapan bertugas yang cukup, alat atau peralatan kurang atau rusak, itu tas kalau menurut gue sih kayaknya tas ini nih buat yang tas ya. Berpenampilan atau memakai celana dan aksesoris yang tidak sopan atau rapi, contoh sandal, celana pendek, memakai anting untuk mitra pria, memperlihatkan tato besar atau menyinggung. Nah, itu nggak boleh pakai celana pendek. Nah, biasanya nih teman-teman nih yang karena bawanya food bukan orang ya, itu santai aja pakai sendal kan, pakai celana pendek. Itu hati-hati kalau misalnya kita diaduin sama customer pakai sendal, pakai celana pendek, dapat ini poin 10 biji, 10 poinnya. Nah, oke, kita lanjut aja yang tadi udah jelas ya. Sengaja mengunggah bukti pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pesanan atau tidak mengunggah bukti pembelanjaan di aplikasi Shopee. Nah, itu 20 nih, mau ngakal-ngakalin nih, misalnya mau ngakal-ngakalin bukti udah kong kali kong sama resto gitu kan. Nah, bukti belanjanya nih dinaikin gitu kan, dinaikin, nanti diedit harganya, dinaikin, bukti belanja dinaikin kayak gitu nih. Pokoknya ngedit bukti belanjaan yang tidak sesuai nih kalau yang gue tangkap di sini nih. Nah, terus itu dapat poinnya 20 teman-teman, 20. Sengaja mengunggah bukti pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pesanan atau tidak mengunggah bukti pembelanjaan di aplikasi Shopee. Nah, tidak mengunggah bukti pembelanjaan di aplikasi juga
dapat poin ternyata. Hati-hati, misalnya lupa nih, asal moto jepret aja itu dapat poin 20 teman-teman, bye-bye. Nah, kita nggak tahu, kayak nyepelain aja, nggak ngupload bukti stroke kan, totonya dapat kena poin 20. Nah, ini sih yang gue tangkap kayak gitu ya. Nah, yang ketiga itu menekan tombol ambil pesanan atau makanan dan atau menyelesaikan pesanan tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Nah, itu poinnya 20 teman-teman. Nah, menekan tombol ambil pesanan atau makanan dan atau menyelesaikan pesanan tidak tepat dengan waktunya. Oh, jadi belum sampai udah diselesain kayak gitu. Belum sampai udah diselesain, belum ketemu customer udah diselesain. Nah, itu poinnya 20. Nah, gitu teman-teman nih. Nah, tidak mengantarkan atau menunda mengambil pesanan pada titik alamat yang sudah ditentukan lebih dari 15 menit sejak pesanan diterima. Nah, ini kedeteknya lewat apa ini kalau ini nih? Mungkin lewat GPS kita kali, mungkin lewat aplikasi kita mungkin ya, GPS kita nih. Masalahnya nih, tidak mengantarkan atau menunda mengambil pesanan pada titik alamat yang sudah ditentukan lebih dari 15 menit sejak pesanan diterima. Tidak mengantarkan atau menunda mengambil pesanan. Nah, kalau mengambil pesanan itu berarti kita kan dapat nih, kita ke resto ya, ke titik resto ya berarti ya, itu entar-entarannya aja 15 menit lagi boker dulu gitu kan. Nanggung nih, mau ngopi dulu nih sebatang nih, ngopi segelas nih, belum habis sebatang. Akhirnya dia tidak menunda atau mengambil pesanan pada titik alamat yang sudah ditentukan. Nah, itu teman-teman, hati-hati. Tidak mengantarkan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah terima, kita tidak mengantarkan selama 15 menit, itu bisa kena poin. Itu poinnya 20 teman-teman. Lumayan gede juga nih. Jadi jangan menunda-nunda. Jadi kalau kita dapat bukan bunyi Shopee, itu kita cocok langsung kita buru-buru ke ke resto gitu teman-teman. Nah, dan juga kalau misalnya udah dapat pesanan, kita langsung buru-buru kita anterin. Yang kelima, hasil penilaian layanan di bawah rata-rata. Contoh, penilaian rendah, tingkat penerimaan rendah, tingkat pembatalan tinggi, tingkat penyelesaian rendah, jumlah perjalanan rendah, waktu online, sebagaimana penilaian yang mengacu pada kebijakan yang berlaku. Nah, ini nih, gue juga nggak ngerti nih maksudnya. Tingkat penilaian rendah, itu penilaian oke lah dari customer yang bintang ya. Tingkat penerimaan rendah. Nah, ini sampai retan berapa waktu gitu. Misalnya kalau kita sebulan cuma narik 2 atau narik 3, atau misalnya kita cuma seminggu narik sehari, itu bisa dikenakan yang 25 ini enggak? Nah, ini gue nggak tahu nih. Nanti gue coba cari info yang nomor 5 ini nih. Tingkat penyelesaian rendah, jumlah perjalanan rendah, waktu online, sebagaimana penilaian yang mengacu pada kebijakan yang berlaku. Nah, ini 25 poinnya teman-teman. Nah, ini cuman gue nggak tahu nih kebijakan yang berlakunya tuh standarnya tuh apa. Nah, soalnya di sini ada waktu online sama jumlah perjalanan rendah. Itu dia. Nanti gue coba kasih tahu, cari info yang ini ya. Stay tune terus di channel Bang Paung. Nah, ini udah 10 menit ini. Wah, ini gue jadiin 2 video aja dah. Ini kalau misalnya 10 menit kreatif keburu bosen teman-teman. Ini gue buat next saja. Tadi udah nomor 5 ya. Pada mengatur. Nah, nomor 5. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya nih, yang ini di part 2-nya. Dari nomor 6 sampai nomor, banyak ini, 30. Jadi gue nggak usah kebanyakan ngebahas deh. Ini soalnya banyak, nanti videonya sampai part 3, part 4 lagi nih. Yaudah, oke. See you dulu untuk sekarang. Nanti kita lanjutin di part 2 aja. See you. Salam, Garpu Sendok.